Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Hendriana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2021 dari angkatan ketiga kelompok kedua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu nasionalisme agenda kedua. Adapun tokoh yang akan saya angkat dalam tugas kali ini adalah Bapak B.J. Habibie sebagai seorang sang bapak bangsa. Berikut adalah riwayat hidup beliau. Yang pertama, beliau dilahirkan di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Seperti yang kita ketahui bersama, beliau beristikan Hasri Ainun Besari yang dikenal sebagai Ibu Ainun. Kemudian beliau juga merupakan seorang presiden Indonesia yang ketiga menggantikan Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1998. Perlu diingat bahwa beliau adalah satu-satunya presiden Indonesia yang bukan kelahiran Jawa dan satu-satunya presiden berlatar belakang ahli teknologi terutama di bidang pesawat terbang. Ini adalah riwayat pendidikan yang dijalani oleh Bapak Habibie. Beliau menjalani masa SMA di SMA Tulisan Dago di Bandung. Kemudian pada tahun 1954, beliau lulus dari Universitas Indonesia Bandung yang kini lebih dikenal sebagai ITB atau Institut Teknologi Bandung. Lanjut pada tahun 1955 hingga tahun 1965, berkuliah di Teknik Penerbangan di bidang spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Pekerjaan beliau bisa kita lihat begitu banyak bakti yang telah beliau berikan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Tapi yang akan saya highlight ada 3 buah. Yang pertama yaitu pada tahun 1974 sampai 1978 beliau menjabat sebagai Vice President atau Wakil Direktur atau Wakil Presiden dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Teknologi di MBB Jerman, sebuah perusahaan pesawat terbang di kota di Jerman. Kemudian yang kedua, pada tahun 1978 sampai 1997, beliau sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan yang ketiga, pada tahun 1998 sampai 1999, menjadi Presiden Republik Indonesia. Berikut adalah pengaruh yang beliau berikan di berbagai bidang, utamanya di bidang teknologi, bahwa setelah beliau pulang dari Jerman, beliau mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir berbagai perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia yang bergerak di industri pesawat terbang. Kemudian ada Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN. Kemudian yang ketiga ada BPPT yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dan yang keempat ada PT Pindad yaitu sebuah PT yang berfokus di industri produk militer, baik itu persenjataan maupun kendaraan tempur. Hal yang menarik yang terjadi pada beliau adalah ketika Jerman mengetahui bahwa Habibie bukan orang yang biasa, beliau sempat ditawari untuk menjadi warga negara Jerman. Tapi, seperti yang dikutip dalam buku Habibie Ainun, beliau dengan tegas menolak dengan berkata bahwa sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Ini membuktikan betapa cintanya dan betapa tingginya jiwa nasionalisme Bapak Habibie. Tawaran tak hanya datang dari Jerman. Sebelum menerima panggilan Presiden Soeharto untuk pulang kampung, B.J. Habibie pernah ditawari Presiden Filipina saat itu Ferdinand Marcos untuk membangun industri pesawat di sana pada tahun 1974. Marcos berdalih bahwa hal itu dilakukan untuk membangun Asia, tapi tetap saja Pak Habibie menolak tawaran tersebut. Ini semakin membuktikan kecintaan beliau kepada Indonesia. Tadi saya sudah memaparkan berbagai pencapaian yang telah dibuat oleh Bapak Habibie
Dan sekarang adalah beberapa hal yang bisa diteladani dari Bapak B.J. Habibie, terutama di bidang nasionalisme. Yang pertama adalah bahwa kita harus rajin belajar dan pantang menyerah mengejar cita-cita. Ini beliau buktikan melalui perjuangannya berkuliah di Belanda. Beliau membawa anak dan istrinya saat itu, dan beliau berhasil menjadi doktor dengan gelar summa cum laude. Kemudian yang kedua adalah membela negara dengan bidang yang dikuasai. Bapak Habibie membela negara dengan pencapaiannya di bidang industri pesawat terbang. Beliau berkecimpung di sana, mengharumkan nama bangsa Indonesia, menyumbangkan pemikirannya untuk industri, dan semakin mengenalkan Indonesia di mata luar. Kemudian yang ketiga adalah setia kepada NKRI. Beliau menolak tawaran menggiurkan negara lain demi membangun negara sendiri. Bukan tidak mungkin beliau bisa menjadi milioner, andai saja saat itu beliau menerima tawaran dari Jerman. Tapi tidak beliau lakukan. Beliau lebih cinta kepada Indonesia. Beliau membuktikan nasionalismenya dengan kembali ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah dengan ikhlas mengabdi, tak pernah mengejar jabatan. Ini beliau buktikan ketika menolak berbagai tawaran dari luar negeri tersebut yang tadi setelah saya sebutkan, termasuk meninggalkan jabatannya sebagai wakil presiden di perusahaan penerbangan Belanda. Tapi apa yang terjadi? Justru beliau yang dikejar-kejar oleh jabatan. Beliau mendapatkan berbagai mandat dari negara pada saat itu, menjadi ketua BPPT, menjadi ketua Pindad, kemudian menjadi Menteri Riset dan Teknologi, dan akhirnya beliau mendapatkan kepercayaan menjadi presiden meskipun saat itu di masa krisis. Dan yang kelima adalah mengupayakan segala daya upaya ketika mendapatkan amanat dari negara, memberikan semua hal yang kita bisa. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, Bapak Habibie telah menelurkan berbagai peraturan di masa transisi, di masa reformasi, sehingga menurut saya beliau layak dijuluki sebagai Bapak Reformasi dan Bapak Demokrasi. Karena di masa beliaulah TAP MPR salah satunya disahkan, di mana membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode. Hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara adalah seperti tadi, simpel saja sederhana, yaitu dengan berbakti kepada negeri di bidang yang kita kuasai, di pekerjaan yang kita geluti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.